Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak guru tetap sehat dan tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi selanjutnya. Di sini kita akan bahas tentang pelajaran IPA ya. Masih seputar membahas masalah gaya dan gerak benda. Alhamdulillah kita sudah masuk ke subtema 2 ya. Jadi untuk subtema 2 ini kita akan membahas tentang gaya mempengaruhi gerak benda. Anak guru masih ingat kan, di materi subtema 1 kemarin kita sudah bahas tentang apa aja? Ya, tentang perbedaan gaya dan gerak. Dan apa saja sih pengaruh gaya terhadap kedudukan bendanya. Jadi yang di subtema 1 itu bukan gaya mempengaruhi gerak benda ya. Jadi itu gaya mempengaruhi kedudukan benda. Ya, di sini untuk gaya mempengaruhi gerak benda itu ada 4 ya. Mungkin hampir sama dengan gaya mempengaruhi kedudukan benda yang di subtema 1 kita bahas, tetapi di sini ada perbedaan pada poin ketiga ya. Nah, di poin ke-1 gaya menggerakkan benda diam. Contohnya sama saja seperti yang di subtema 1 ya. Jadi gaya bisa menggerakkan benda yang diam. Contohnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendorong atau menggeser lemari atau meja atau kursi. Kemudian sepeda yang awalnya diam lalu kita kayuh. Kemudian juga ada bola yang awalnya diam lalu kita tendang sehingga bisa melambung ke udara. Nah, itu contoh dari gaya menggerakkan benda diam. Yang kedua ada gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Ini contohnya juga sama seperti di subtema 1 ya. Kita bisa ambil contoh yang umum saja seperti kendaraan ya, dari motor atau dari sepeda yang kita naiki, yang kita kendarai, yang awalnya bergerak kemudian ketika direm tiba-tiba berhenti. Nah, itu ya contoh umumnya benda bergerak menjadi diam, dan masih banyak lagi. Kemudian ada gaya mengubah kecepatan gerak benda. Jika kamu perhatikan ketika kamu naik mobil atau naik motor ya, atau mengendarai sepeda juga, jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda tersebut, maka kecepatan benda akan semakin cepat ya. Jadi kalau misalnya kamu mengayuh sepeda contohnya dengan pelan ya, maka kecepatan sepeda pun akan semakin lambat. Tapi jika kamu mengayuh sepeda dengan semakin kuat ya, maka kecepatan sepeda pun akan semakin cepat. Nah, itu ya contohnya. Yang keempat ada gaya mengubah arah gerak benda. Nah, gaya bisa mengubah arah gerak benda ke berbagai arah tergantung arah yang kita inginkan ya. Contohnya di sini anak bu guru bisa perhatikan kalau misalnya kita sedang bermain bola ya. Ketika bola digocek istilahnya ya dari satu pemain ke pemain yang lain, itu kita bisa melihat arah bola berubah-ubah ya, dari satu arah ke arah yang lainnya. Atau juga bisa kita ambil contoh dari hal lain seperti ketika bermain sepeda, setangnya kita belokkan, maka arah pergerakan sepeda pun akan berubah ya. Jadi seperti itu.
Jadi mungkin itu aja yang akan Bu Guru bahas di subtema 2 ini. Mudah-mudahan anak Bu Guru paham. Jika belum paham silahkan tanyakan ke orang terdekat kalian ya. Ini kita akan praktek pengaruh gaya terhadap gerak benda yang tadi ya. Di sini udah Bu Guru bagi kelompok. Satu pengaruh tadi Bu Guru kelompokkan menjadi 4 kelompok dengan masing-masing pengaruh tadi. Jadi satu kelompok itu ada 8. Tapi karena memang kita sedang belajar masing-masing di rumah ya. Jadi pengerjaannya pun individu ya, masing-masing perorangan. Jadi nggak kelompok, tapi ya tugasnya aja yang dikelompokkan. Nah, sekarang anak Bu Guru nanti simak ya, masuknya mempraktekkan pengaruh gaya yang mana. Nah, setelah tadi kamu tahu kelompoknya, kamu masuk kemana ya, perhatikan juga di sini udah Bu Guru siapkan materi praktek dan presentasinya. Jadi setelah kamu praktekkan salah satu dari contoh yang udah Bu Guru siapkan di sini, itu kamu presentasikan ya, mengapa bisa terjadi seperti itu. Di sini nanti di setiap pengaruh ada pertanyaan ya yang bisa kamu jawab dan dijadikan bahan untuk presentasi. Untuk 1 ya berarti tadi gaya menggerakkan benda diam. Untuk yang nomor 2 di sini ada gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga berarti gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempatnya gaya mengubah arah gerak benda. Nah, di sini kan masing-masing sudah Bu Guru kasih 3 contoh ya. 3 contoh praktek yang nanti kamu bakal praktekkan, tetapi hanya pilih salah satu aja. Nggak harus tiganya dipraktekkan. Jadi pilih salah satu aja mana yang menurut kamu bahannya ada di rumah dan mudah pengerjaannya, silahkan saja ya. Jadi setelah itu kamu praktekkan dan presentasikan. Oh iya, tugas ini dikumpulkan by video ya, sama seperti kemarin-kemarin. Jadi selama kamu mempraktekkan dan presentasi itu harus didokumentasikan dengan video. Oke anak Bu Guru, pasti bisa lah, gampang ini mah ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.